Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada peristiwa dalam hidup yang terasa mustahil dihindari? Mengapa ada kejadian yang terus menghampiri, meski kita berusaha sekuat tenaga menghindarinya? Para kekasih Allah menyebutnya sebagai garis yang tak dapat dipatahkan. Sebuah rahasia yang tidak dibicarakan di hadapan banyak orang. Mereka berkata, di balik setiap takdir yang tak bisa diubah, ada pesan ilahi yang disamarkan, sebuah pintu yang hanya terbuka bagi hati yang siap. Namun hati-hati, rahasia ini bukan sekadar teori atau cerita mistis. Ia adalah pengetahuan yang, jika Anda memahaminya, akan mengubah cara Anda melihat hidup, menerima ujian, bahkan memandang kematian. Rahasia ini telah dijaga berabad-abad, dan malam ini, Anda akan diajak menyusuri lorong yang sama yang pernah dilalui para wali. Bersiaplah, sebab begitu Anda melangkah masuk, Anda tidak akan kembali menjadi diri yang sama. Bab 1. Pintu yang hanya terbuka sekali. Di dalam perjalanan hidup setiap manusia, tersembunyi satu pintu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Pintu ini tidak terbuat dari kayu, batu, atau besi. Ia adalah pintu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mampu mendengarkan bisikan halus di dalam jiwa. Tidak semua orang menyadari keberadaannya. Kebanyakan hanya lewat di depannya tanpa tahu bahwa sekali saja kau melangkah melewatinya, jalur hidupmu akan terikat pada arah yang tak akan pernah berubah. Para kekasih Allah menyebutnya sebagai gerbang yang telah ditulis sebelum bumi diciptakan. Mereka tahu, begitu pintu ini terbuka, tidak ada doa, tangis, atau bahkan kekuatan langit yang akan menutupnya kembali. Bagi orang awam, pintu ini tampak seperti momen biasa. Pertemuan yang tak disengaja, keputusan yang diambil tanpa pikir panjang, atau peristiwa yang datang tanpa peringatan. Tapi di baliknya, ia membawa kekuatan seperti arus samudra yang tak terlihat. Sekali saja kau terseret ke dalamnya, semua langkahmu akan bergerak menuju satu titik yang telah ditentukan sejak sebelum kau dilahirkan. Itulah sebabnya para wali tidak memandang peristiwa besar dalam hidup sebagai kebetulan. Mereka melihatnya sebagai tanda bahwa seseorang baru saja melewati pintu yang tidak akan pernah kembali. Para kekasih Allah memiliki kemampuan membaca tanda-tanda itu, bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati yang telah dilatih melalui kesunyian, zikir, dan penyerahan diri yang total. Mereka bisa merasakan getaran halus yang muncul sesaat sebelum pintu itu terbuka. Ada rasa seperti angin yang berembus dari masa depan, membawa aroma yang asing namun akrab, membuat hati berguncang tanpa sebab. Dan di momen itu mereka tahu, garis abadi sedang memanggil. Inilah rahasia yang membuat mereka tenang, meski dunia di sekeliling mereka penuh kekacauan, karena mereka telah menerima bahwa tidak semua jalan bisa dipilih. Jika kau pernah merasakan sebuah peristiwa yang mengubah seluruh arah hidupmu tanpa peringatan, yang membuatmu merasa seperti sedang menjalani sesuatu yang sudah pernah terjadi di dalam mimpi, mungkin itulah saat kau melangkah melewati pintu ini. Tidak peduli apakah langkah itu disertai tawa, air mata, atau bahkan ketakutan, begitu melewatinya, kau akan mulai menapaki jalur yang tidak dapat diubah. Dan setiap napas, setiap kejadian setelah itu akan bergerak seperti potongan puzzle yang saling mengunci, membawamu mendekat pada sesuatu yang tak bisa kau hindari. Para kekasih Allah tidak menolak takdir ini, karena mereka tahu melawannya hanya akan membuat hati lelah. Mereka memasuki pintu itu dengan kesadaran penuh, seolah sedang memasuki wilayah yang sudah mereka kenal sejak lama. Bagi mereka, rahasia pintu ini bukanlah penjara, melainkan undangan dari sang penulis takdir untuk menyelesaikan kisah dengan cara yang indah. Dan mungkin, hanya mungkin, ketika kau sampai di ujung perjalanan ini, kau akan mengerti mengapa pintu itu harus ada dan mengapa ia hanya terbuka sekali. Bab 2. Jejak yang tertulis di langit. Sebelum bumi ini terbentuk, sebelum cahaya pertama menembus kegelapan, langit telah memegang catatan tentang setiap langkahmu. Catatan itu tidak tersimpan di buku yang bisa dibaca oleh mata manusia, melainkan di sebuah wilayah tak terjangkau yang hanya bisa disentuh oleh ruh-ruh pilihan. Para kekasih Allah menyebutnya Lauh Mahfuz, papan abadi tempat takdir dicatat tanpa kesalahan sedikit pun.
Di sanalah jejak hidupmu sudah tertulis, dari tarikan napas pertama hingga tarikan napas terakhir. Dan di antara semua tulisan itu, ada garis yang tebal, pekat, dan tak tergantikan. Garis itulah yang menjadi inti dari takdir yang tidak bisa diubah. Banyak orang berpikir bahwa doa dan usaha bisa menghapus atau menulis ulang setiap bab dalam kehidupannya. Mereka lupa bahwa doa memang dapat menggeser jalur, namun tidak semua jalur bisa digeser. Para wali mengetahui rahasia ini karena mereka mampu melihat perbedaan antara takdir yang lentur dan takdir yang kaku. Takdir yang lentur dapat berubah mengikuti doa, amal, dan ikhtiar, tetapi takdir yang kaku, garis tebal di lauh mahfuz, akan tetap berdiri seperti gunung yang tidak tergoyahkan. Bahkan doa para nabi pun hanya akan mengalir di sekelilingnya, tidak memindahkannya. Pernahkah kau merasa melakukan segala cara untuk mengubah sebuah keadaan, namun apapun yang kau lakukan selalu membawa kembali pada hasil yang sama? Itulah tanda bahwa kau sedang berhadapan dengan garis tebal itu. Para kekasih Allah tidak melihatnya sebagai hukuman. Mereka melihatnya seperti sungai besar yang mengalir menuju samudera. Kau bisa berenang cepat atau lambat, ke tengah atau ke tepi, tapi ujungnya tetap akan membawa ke laut yang sama. Dan di sanalah rahasia terbesar bersemayam. Tujuanmu bukan untuk mengubah laut itu, melainkan untuk belajar berenang dengan hati yang lapang. Para wali sering berbicara dengan bahasa yang samar, agar rahasia ini tidak jatuh ke tangan orang yang belum siap. Mereka tahu, jika seseorang yang belum matang spiritualnya mengetahui bahwa ada bagian hidup yang mustahil diubah, ia bisa jatuh ke dalam putus asa. Tapi jika rahasia ini dipahami oleh hati yang sudah matang, ia akan berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Sebab ia akan berhenti memaksa langit mengikuti keinginannya, dan mulai menyesuaikan keinginannya dengan alur langit. Di malam-malam sunyi, ketika mereka berdoa, para kekasih Allah tidak memohon agar garis tebal itu dihapus. Mereka justru memohon agar hati mereka dikuatkan untuk berjalan di atasnya tanpa goyah. Mereka mengerti garis itu adalah bagian dari rancangan agung yang hanya bisa dimengerti saat semua tirai telah dibuka di akhir perjalanan. Dan mungkin saat itu tiba, kita semua akan menyadari bahwa apa yang kita anggap sebagai takdir yang keras sebenarnya adalah pintu menuju rahmat yang tersembunyi. Bab 3, saat garis takdir mulai bekerja. Para kekasih Allah memiliki cara yang halus namun pasti untuk mengetahui kapan garis takdir yang kaku mulai bekerja. Tidak ada kilatan cahaya di langit, tidak ada suara dari awan, tetapi hati mereka bergetar seperti dipanggil oleh sesuatu yang datang dari jarak yang tak terhingga. Dalam momen itu, mereka merasakan waktu menjadi aneh. Detik-detik terasa padat, penuh makna, seakan setiap tarikan napas sedang mengantar pada sesuatu yang tak terelakkan. Dunia luar tetap berjalan seperti biasa, namun di dalam hati, mereka tahu sebuah gerbang tak kasat mata baru saja terbuka. Mereka mengenali tanda-tandanya dari perubahan halus dalam aliran hidup. Orang-orang di sekitar mungkin tidak menyadari, tapi bagi mereka, langkah-langkah mulai tersusun seperti batu pijakan yang sudah diatur sejak lama. Kejadian-kejadian kecil yang tampaknya tak penting mulai membentuk rantai peristiwa yang saling terhubung, seperti puzzle yang mulai menunjukkan gambarnya. Tidak ada lagi kebetulan, setiap pertemuan, kata, bahkan keheningan terasa seperti pesan yang dikirim dari sang penulis takdir. Ketika garis ini mulai bekerja, manusia yang tidak menyadarinya sering merasa terombang-ambing. Mereka mungkin merasa terjebak dalam pola yang sama, meski sudah berulang kali mencoba keluar. Tetapi para kekasih Allah tidak merasa terperangkap. Sebaliknya, mereka justru masuk lebih dalam, mempelajari setiap isyarat yang muncul, karena mereka tahu bahwa garis ini adalah jalur tercepat menuju titik yang telah ditentukan. Mereka berjalan bukan untuk melawan, melainkan untuk memahami mengapa jalan ini dipilihkan untuk mereka. Rahasia terbesar yang mereka simpan adalah bahwa garis takdir ini tidak pernah bekerja secara kasar. Ia tidak menyeret dengan rantai, tetapi menuntun dengan tarikan lembut yang hampir tidak terasa, kecuali bagi mereka yang peka. Justru kelembutan inilah yang membuat kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka sedang diarahkan. Hanya orang yang benar-benar hening di dalam, yang mampu mendengar irama halusnya.
Inilah sebabnya mengapa zikir, tafakur, dan sunyi menjadi senjata utama para wali. Karena di dalam diam, mereka dapat mendengar langkah takdir mendekat. Saat mereka menyadari garis itu mulai mengalir, para kekasih Allah seringkali mengubah cara mereka berdoa. Mereka tidak lagi memohon agar jalan ini diubah, tetapi memohon agar hati mereka diberi kemampuan membaca rahasia di baliknya. Karena mereka tahu, yang terpenting bukanlah melawan arus, melainkan menemukan mutiara di dasar sungai yang sedang membawa mereka menuju samudra akhir. Dan di sanalah, di kedalaman yang hanya bisa dicapai oleh jiwa yang rela, rahasia sejati akan terungkap. Bab 4. Mengapa sebagian takdir dibekukan? Bagi para kekasih Allah, rahasia takdir bukan hanya soal apa yang akan terjadi, tetapi juga mengapa ia diciptakan sedemikian rupa. Mereka memahami bahwa Allah menulis sebagian takdir dengan tinta yang mudah dihapus agar manusia punya ruang untuk berdoa, berusaha, dan belajar. Namun ada bagian lain yang ditulis dengan tinta cahaya yang membeku, yang tidak bisa dihapus bahkan oleh para malaikat pembawa rahmat. Takdir yang dibekukan ini bukan karena kebencian Allah, melainkan karena di sanalah inti pelajaran hidup disembunyikan. Jika semua takdir bisa diubah, maka manusia akan menghapus setiap kesulitan, menghindari setiap cobaan, dan hanya memilih jalan yang nyaman. Namun dari jalan yang nyaman, jarang lahir jiwa yang kuat. Itulah sebabnya sebagian garis ditetapkan agar manusia tetap menemui titik-titik yang membentuk kedalaman dirinya. Para wali melihat garis yang dibekukan ini seperti paku yang menahan kapal agar tetap berada di jalur, meski badai mencoba membelokkannya. Tanpa paku itu, kapal bisa terombang-ambing tanpa tujuan. Bagi mereka yang hatinya belum siap, takdir yang beku terasa seperti hukuman. Mereka bertanya, mengapa Allah tidak membiarkanku mengubah ini? Pertanyaan itu wajar, tapi para kekasih Allah tersenyum karena mereka tahu, garis itu bukan untuk menyiksa, melainkan untuk membimbing. Ia adalah jalur rahasia yang akan membawamu ke pintu yang tidak akan pernah kau temukan jika semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Jalan yang terjal seringkali justru menuju taman yang tidak pernah kau bayangkan. Para wali juga memahami bahwa takdir yang dibekukan seringkali berkaitan dengan misi jiwa yang lebih besar. Bukan hanya tentang kehidupan pribadi, tetapi tentang peran seseorang dalam skema besar yang melibatkan banyak jiwa lain. Satu langkah yang diatur di garis ini bisa menjadi pemicu peristiwa besar yang mempengaruhi generasi berikutnya. Maka mengubahnya bukan hanya mengubah hidup satu orang, tetapi mengubah keseimbangan yang telah disusun oleh langit. Inilah mengapa garis itu dijaga ketat oleh hukum yang tak terlihat. Dan inilah rahasia yang jarang diungkap. Sebagian orang diberi kemampuan untuk melihat garis ini, tapi tidak semua diberi izin untuk membicarakannya. Karena jika rahasia ini sampai di hati yang belum siap, ia bisa berubah menjadi racun yang membuat manusia berhenti berusaha. Tetapi jika ia jatuh ke tangan hati yang matang, ia menjadi kunci yang membuka pintu penerimaan yang damai. Disitulah letak kebijaksanaan para wali. Mereka menjaga rahasia ini, hanya membukanya sedikit demi sedikit, hingga jiwa yang mendengar benar-benar siap untuk menerimanya. Bab 5. Tanda-tanda jalur yang sudah terkunci. Para kekasih Allah tidak membutuhkan wahyu khusus untuk mengetahui bahwa seseorang telah masuk ke jalur takdir yang beku. Mereka membacanya dari tanda-tanda yang begitu halus, seperti riak air di permukaan dan bayangan samar di dalam mimpi. Tanda yang paling jelas adalah ketika sebuah peristiwa mulai berulang dengan pola yang sama, meskipun orang itu telah mencoba berbagai cara untuk mengubahnya. Ulangannya bukan sekadar kebetulan, melainkan cerminan bahwa ia sedang bergerak di dalam koridor yang tak memiliki pintu keluar ke arah lain. Seringkali, orang yang berada di jalur ini merasa seperti sedang memegang kemudi kapal, namun angin selalu membawa layar ke arah yang sama. Mereka bisa menolak, melawan, atau mencoba mengubah arah, tetapi entah bagaimana ujung perjalanan tetap kembali ke jalur itu. Para wali tidak menyebutnya kebuntuan, melainkan undangan yang tersamar. Undangan untuk melihat bahwa arah ini bukanlah paksaan buta, melainkan jalan yang telah dirancang untuk mengantarmu pada sesuatu yang lebih dalam
dari sekadar pencapaian dunia. Tanda lain yang dikenali para kekasih Allah adalah perubahan rasa dalam hati. Ketika seseorang berada di jalur takdir yang kaku, ia akan mulai merasakan semacam resonansi batin. Ada perasaan aneh, seolah kejadian-kejadian di sekitarnya sedang berbicara langsung kepadanya. Bahkan melalui hal-hal kecil, percakapan singkat dengan orang asing, ayat yang tiba-tiba terasa sangat relevan, atau peristiwa sepele yang justru menancap dalam hati. Semua itu adalah bahasa langit yang menandai bahwa seseorang sedang diarahkan. Namun tanda yang paling sulit diabaikan adalah keheningan yang mengikuti setiap perlawanan. Seseorang mungkin melawan dengan segala tenaga, berusaha mengubah keadaan, tapi hasilnya selalu berbalik menjadi diam yang sunyi. Diam itu bukan berarti tidak ada yang terjadi, melainkan bahwa takdir sedang menunggu sampai hati orang tersebut berhenti bergejolak dan mulai menerima. Para wali memahami bahwa di balik diam itulah rahasia terbesar bersembunyi, sebuah rahasia yang tidak akan terbuka bagi mereka yang masih sibuk menolak. Bagi para kekasih Allah, mengenali tanda-tanda ini bukan untuk menghakimi atau meramal masa depan seseorang, tetapi untuk membimbingnya agar ia tidak menghabiskan tenaga melawan sesuatu yang memang tidak bisa diubah. Mereka mengajarkan untuk mengalihkan energi dari perlawanan menuju pemahaman. Karena begitu seseorang berhenti mencoba memindahkan gunung dan mulai belajar mendaki gunung itu, ia akan menemukan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bab 6. Menyiapkan hati untuk jalur yang tidak bisa diubah. Bagi para kekasih Allah, menerima jalur takdir yang kaku bukan sekadar persoalan pasrah atau menyerah. Itu adalah seni yang halus, yang membutuhkan latihan batin bertahun-tahun. Mereka memahami bahwa hati manusia diciptakan dengan kecenderungan untuk ingin mengendalikan segalanya. Maka sebelum garis takdir yang beku itu menampakkan diri, mereka telah menyiapkan hati seperti prajurit yang melatih dirinya sebelum perang dimulai. Latihan itu tidak dilakukan di medan konflik, melainkan di medan sunyi, di ruang-ruang sepi di mana hanya ada diri sendiri, Sang Pencipta, dan gema nafas yang perlahan. Persiapan hati dimulai dari pelepasan keterikatan. Para wali tidak membiarkan hatinya terlalu terikat pada bentuk dunia, harta, status, atau bahkan rencana-rencana pribadi. Mereka menjaga hati tetap longgar, seperti tali yang tidak diikat terlalu kencang, agar ketika ditarik oleh takdir, ia tidak putus. Mereka tahu bahwa semakin kuat keterikatan pada keinginan tertentu, semakin sakit rasanya ketika jalur hidup tidak sejalan dengan rencana itu. Maka mereka belajar mencintai tanpa menggenggam, memiliki tanpa menguasai, dan berharap tanpa memaksa. Selanjutnya mereka melatih hati untuk membaca tanda-tanda halus dalam setiap kejadian. Bagi para kekasih Allah, setiap hari adalah pesan rahasia yang dikirimkan dari langit. Sebuah kegagalan mungkin adalah peringatan, sebuah kemudahan mungkin adalah undangan, dan sebuah kesulitan bisa jadi adalah pembuka jalan yang tersembunyi. Dengan membaca tanda-tanda ini, mereka membiasakan diri untuk tidak kaget ketika takdir yang beku mulai menarik langkah mereka. Seperti pelaut yang peka terhadap arah angin, mereka bisa mengatur layar agar kapal tetap stabil meski arus sudah ditentukan. Yang paling penting dari semua latihan ini adalah membangun keyakinan penuh bahwa garis takdir yang beku adalah bagian dari rahmat, bukan azab. Keyakinan ini tidak datang dari kata-kata, melainkan dari pengalaman berulang kali melihat bagaimana sesuatu yang awalnya tampak seperti kemunduran ternyata adalah pintu menuju kebaikan yang lebih besar. Para wali merasakan langsung bahwa di balik jalan yang tampak keras, selalu ada tangan lembut Allah yang membimbing. Dan keyakinan ini membuat mereka mampu melangkah tanpa rasa takut, meski tidak tahu persis di mana jalan itu akan berakhir. Akhirnya, mereka mempersiapkan hati dengan doa yang berbeda dari kebanyakan manusia. Doa mereka bukan lagi, "Ya Allah, ubahlah jalan ini," melainkan, "Ya Allah, jadikan aku mampu berjalan di jalan ini dengan cahaya-Mu." Karena bagi mereka, rahasia kebahagiaan di jalur takdir yang tidak bisa diubah bukanlah mengubah jalannya, tetapi menjadi cahaya bagi siapapun yang berjalan bersamanya. Dengan begitu mereka tidak hanya menempuh takdir, mereka menjadi bagian dari rahasia takdir itu sendiri.
Bab 7. Kebebasan di tengah takdir yang mengikat. Bagi manusia biasa, takdir yang tidak bisa diubah terdengar seperti penjara. Mereka membayangkan hidup sebagai rantai panjang yang mengikat langkah, membatasi pilihan, dan mematikan kebebasan. Namun, para kekasih Allah justru menemukan sesuatu yang berlawanan. Di dalam garis yang tampak mengikat itu, mereka menemukan kebebasan yang tak dapat diraih oleh mereka yang merasa hidupnya sepenuhnya bebas. Kebebasan ini bukan tentang memilih jalur, melainkan tentang bagaimana berjalan di jalur itu dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Para wali memahami bahwa kebebasan sejati bukan berarti bisa melakukan apapun yang diinginkan, melainkan mampu tetap damai meski berjalan di jalan yang tidak dipilih sendiri. Mereka tahu ada dua jenis belenggu dalam hidup. Belenggu yang dipasang oleh dunia dan belenggu yang dipasang oleh pikiran sendiri. Takdir yang kaku hanyalah belenggu dunia, tetapi rasa terpenjara lahir dari belenggu pikiran. Dengan menghapus belenggu pikiran, yakni keinginan untuk memaksa hidup sesuai rencana, maka seseorang bisa merasakan kebebasan, bahkan saat jalannya sudah ditentukan sejak awal. Kebebasan ini muncul ketika seseorang berhenti berperang melawan arus. Bayangkan sungai besar yang deras, di mana kebanyakan orang mencoba berenang melawan arah air, kelelahan, lalu tenggelam dalam kekecewaan. Para kekasih Allah tidak melakukan itu. Mereka membiarkan arus membawa mereka, sambil tetap menjaga kesadaran penuh, menikmati setiap pemandangan, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang muncul di sepanjang perjalanan. Mereka tahu, meski tujuan akhirnya sudah ditentukan, cara mereka menempuhnya adalah ruang kebebasan yang tak ternilai. Salah satu rahasia terbesar yang mereka simpan adalah bahwa takdir yang mengikat seringkali menyisakan celah kecil, celah yang cukup untuk menanam kebaikan, menebar cinta, atau mengubah hati orang lain. Celah inilah yang mereka isi dengan amal, doa, dan sikap yang indah. Mereka percaya meski tidak bisa mengubah garis besar kisah, mereka bisa mengubah nada dan warnanya. Seperti seorang penyair yang tidak bisa mengubah tema puisi yang diminta, tetapi bisa memilih kata-kata yang membuatnya indah untuk dibaca. Dengan cara itu, para kekasih Allah membuktikan bahwa kebebasan bukan soal kemana kita pergi, tetapi bagaimana kita berjalan. Mereka mengajarkan bahwa takdir yang mengikat hanyalah bingkai, dan kitalah yang melukis gambarnya. Maka, meski garis itu tetap sama, lukisan di dalamnya bisa menjadi mahakarya yang memantulkan cahaya, bukan bayangan. Inilah kebebasan sejati, bebas di tengah ikatan, damai di tengah kepastian, dan bersinar di tengah jalan yang tidak bisa diubah. Bab 8. Kematian, garis takdir yang paling suci. Bagi para kekasih Allah, kematian bukanlah akhir, melainkan pintu yang menghubungkan dua dunia. Mereka memandangnya sebagai garis takdir yang paling suci, karena ia adalah satu-satunya momen yang tidak pernah salah waktu, tidak pernah bergeser, dan tidak pernah terlambat. Kematian datang tepat pada detik yang telah ditetapkan sebelum kita diciptakan, dan tidak ada kekuatan di bumi atau di langit yang dapat mempercepat atau menundanya walau sekejap. Ia adalah ketetapan yang berdiri tegak seperti mercusuar di tengah badai, menjadi tujuan terakhir yang akan ditemui semua jiwa tanpa pengecualian. Para wali melihat kematian bukan sebagai perampas, tetapi sebagai utusan yang diutus langsung oleh Allah dengan perintah yang sempurna. Mereka tahu saat garis takdir kematian itu mulai mendekat, tanda-tandanya sudah berembus jauh sebelumnya. Ada perubahan halus dalam cara seseorang memandang dunia. Ada kelonggaran dari hal-hal yang dulu dianggap penting. Ada rasa rindu yang tiba-tiba muncul kepada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua ini adalah persiapan hati yang dilakukan oleh langit, agar jiwa tidak kaget ketika tiba saatnya melangkah melewati pintu itu. Manusia biasa seringkali memandang kematian dengan takut atau menolak membicarakannya. Seolah dengan menghindari pembicaraan itu, kematian akan menunda kedatangannya. Tetapi para kekasih Allah justru mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Bagi mereka mengetahui bahwa kematian adalah garis takdir yang tidak bisa diubah membuat mereka hidup dengan lebih sadar. Mereka menimbang setiap kata, setiap tindakan, seolah sedang mengisi lembar terakhir dari buku hidup yang akan mereka serahkan kepada sang penulis.
Mereka juga tahu bahwa kematian adalah satu-satunya takdir yang akan menghapus semua garis lainnya. Setelah kematian, semua takdir dunia kehilangan makna. Tidak ada lagi harta, status, atau rencana yang dipegang erat. Yang tersisa hanyalah bekal amal dan cahaya hati yang dibawa menghadap Allah. Inilah mengapa para wali tidak menakuti kematian, melainkan menakuti kemungkinan datangnya kematian saat hati masih gelap. Bagi mereka, kematian bukanlah musuh, melainkan cermin terakhir yang akan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Rahasia terbesar yang mereka simpan tentang kematian adalah bahwa ia bisa menjadi pertemuan terindah jika jiwa telah siap. Sebagian kekasih Allah bahkan menyambut kematiannya seperti seorang kekasih yang telah lama merindukan perjumpaan. Mereka memandang detik terakhir bukan dengan air mata ketakutan, tetapi dengan senyum yang tenang, karena mereka tahu inilah puncak perjalanan dari garis takdir yang paling suci. Dan bagi mereka, kematian hanyalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Bab 9, Kesulitan Besar, Pintu Rahasia yang Tersembunyi. Bagi kebanyakan manusia, kesulitan besar adalah tanda bahwa mereka sedang berada di jalan yang salah, atau bahwa doa mereka tidak diterima. Tetapi para kekasih Allah melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Mereka tahu bahwa ada kesulitan yang muncul sebagai ujian, ada pula yang datang sebagai peringatan, dan sebagian lagi adalah bagian dari garis takdir yang tidak bisa diubah. Garis yang justru memuat pintu rahasia menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Kesulitan seperti ini tidak datang untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengundang masuk ke ruang yang hanya bisa dibuka oleh hati yang telah ditempa. Kesulitan yang termasuk dalam garis takdir yang kaku biasanya datang dengan cara yang tidak dapat dihindari. Ia bisa berupa kehilangan besar, penyakit yang tidak kunjung sembuh, kegagalan yang berulang, atau perpisahan yang tak dapat dicegah. Manusia bisa berdoa, berobat, berusaha, tetapi jalannya tetap kembali pada bentuk semula. Para wali mengenali momen ini bukan sebagai bencana mutlak, tetapi sebagai pintu yang dikunci rapat dari luar, namun menyimpan taman yang luas di baliknya. Hanya mereka yang mau duduk tenang di depan pintu itu yang akan menemukan kunci yang sebenarnya. Rahasia yang mereka pahami adalah bahwa kesulitan besar dalam garis takdir yang beku seringkali berfungsi sebagai penghapus lapisan-lapisan ego. Rasa kehilangan yang mendalam membuat seseorang sadar bahwa segala milik hanyalah titipan. Sakit yang panjang membuat seseorang mengerti bahwa tubuh hanyalah wadah sementara. Dan kegagalan berulang mengajarkan bahwa pencapaian sejati bukanlah kemenangan di mata manusia, melainkan kemenangan hati di hadapan Allah. Semua pelajaran ini tidak akan bisa didapat jika jalannya diubah atau kesulitannya dihapus begitu saja. Para kekasih Allah memandang kesulitan besar sebagai bentuk kemurnian cinta Allah kepada hambanya. Karena hanya kepada hamba yang dicintainya, Allah berani memberi takdir yang tampak keras demi membuka ruang dalam jiwa yang sebelumnya tertutup. Mereka percaya kesulitan seperti ini adalah tanda bahwa seseorang sedang disiapkan untuk menerima rahmat yang lebih tinggi. Rahmat yang tidak akan pernah datang jika ia hanya berjalan di jalan yang mudah. Maka ketika kesulitan besar itu datang, para wali tidak bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi mereka berkata, "Apa rahasia yang Engkau sembunyikan di balik ini, ya Allah?" Pertanyaan itu mengubah segalanya. Dari rasa tertekan menjadi rasa penasaran, dari putus asa menjadi penantian yang khidmat. Dan seringkali, di balik kesulitan terbesar, mereka menemukan pintu yang mengantar mereka ke tingkat kedekatan dengan Allah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bab 10, Titik Diam, Saat Segala Rahasia Terbuka. Di puncak perjalanan, para pencari akan menemukan sebuah titik yang berbeda dari segala yang pernah mereka lalui, titik diam. Ia bukan sekadar hening tanpa suara, tetapi hening yang menelan waktu, memutus semua arah, dan membiarkan kesadaran mengambang di ruang yang tak dapat dijelaskan. Pada titik inilah para kekasih Allah menyadari sesuatu yang membuat mereka terdiam lama, bahwa semua perjalanan, segala ujian, bahkan garis takdir yang tampaknya tak tergoyahkan,
hanyalah bagian dari pola besar yang Allah tenun dengan sempurna. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kebetulan, dan tidak ada yang lepas dari genggamannya. Titik diam ini bukan akhir, melainkan awal dari penglihatan yang sejati. Mata hati yang selama ini tertutup oleh prasangka dan keinginan mulai melihat keterhubungan antara peristiwa yang tampaknya terpisah. Kesedihan yang dulu terasa tak tertahankan kini terlihat sebagai belokan yang menyelamatkan. Kehilangan yang dulu dirasa menghancurkan ternyata membuka pintu pertemuan yang lebih luhur. Bahkan takdir yang tak bisa diubah ternyata bukanlah dinding mati, melainkan jalan rahasia yang mengantarkan langsung ke hadiratnya. Para wali menggambarkan titik ini sebagai momen ketika seseorang tidak lagi memohon agar takdirnya diubah, tetapi memohon agar hatinya disesuaikan dengan takdir itu. Mereka tahu, di balik penerimaan yang sempurna, tersembunyi kekuatan yang tak bisa disentuh oleh penderitaan apapun. Ketika hati sudah selaras dengan kehendak Allah, maka takdir yang paling berat pun terasa seperti air yang mengalir di telapak tangan, menyentuh, melewati, namun tidak melukai. Inilah rahasia terakhir yang mereka simpan rapat-rapat, bahwa sebagian takdir memang tidak bisa diubah, karena ia bukanlah hukuman, melainkan undangan. Undangan untuk masuk lebih dalam, untuk merasakan Allah bukan sebagai konsep yang jauh, tetapi sebagai kehadiran yang nyata, dekat dan meliputi segala sesuatu. Dan hanya mereka yang berani menempuh jalan penuh misteri ini yang akan memahami arti undangan tersebut. Maka, para kekasih Allah menutup kisah mereka dengan satu pesan yang menggema di ruang batin para pencari. Jangan melawan gelombang yang Allah kirimkan. Biarkan ia membawamu, meski kau tak tahu kemana. Sebab di ujung gelombang itu, ada pantai yang tak terlihat oleh mata manusia, tetapi sudah tertulis untukmu sebelum kau diciptakan. Dan kini, Anda telah mendengar secuil dari rahasia yang hanya dibisikkan dari hati ke hati. Ketahuilah, bukan setiap manusia yang diberi izin untuk memahami mengapa ada takdir yang tak tergoyahkan, sebab sebagian rahasia adalah ujian bagi kesabaran, bukan bahan untuk rasa ingin tahu semata. Para kekasih Allah selalu berpesan, jangan tergesa menilai hidup dari apa yang terlihat, karena seringkali yang tak bisa diubah justru adalah jalan tercepat menuju yang paling Anda rindukan. Ingatlah, hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju pertemuan abadi. Dan apa yang telah digariskan untuk Anda, entah terasa manis atau pahit, sedang menuntun Anda menuju satu titik yang tak bisa ditawar, kembalinya ruh kepada pemiliknya. Maka berjalanlah dengan hati yang tenang, sebab Anda berada di jalur yang tepat, meski mata Anda belum sepenuhnya mengerti arahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.